Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat Ekolab. Alhamdulillah pada hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang satu siklus akuntansi perusahaan dagang PD Melati. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana mengisi kartu persediaan. Ya, kartu persediaan barang dagangan yang ini. Nah, jadi langkah selanjutnya kalau dalam siklus akuntansi pada umumnya, setelah membuat jurnal umum, ya itu langkah keduanya adalah posting ke dalam buku besar ke sini. Tetapi kalau dalam perusahaan dagang ini harus ada beberapa dulu yang harus dibuat, yakni buku besar pembantu hutang piutang, ya kemudian ada kartu persediaan. Nah, setelah itu beres, lanjutkan posting ke buku besar. Dari mana ini postingnya? Dari jurnal khusus. Nah, dari sini ya. Nah, mari kita mulai saja. Ini saya sudah menyediakan kolom-kolomnya untuk buku besar semuanya biar cepat. Ya, dari mana ini sumbernya akun-akun ini. Nah, akun-akun ini sumbernya diambil dari jurnal khusus. Nah, dari mana? Untuk memudahkannya, ini harus dibuat dulu rekapitulasinya. Ya, rekapitulasi dari setiap jurnal khusus ini. Nah, seperti ini contohnya. Ini ada recapitulation, ada account number, amount, jumlah ya. Ini bisa diisi dengan nomor akun ataupun isi aja dengan nama akunnya. Ya, kita isi nama akun saja. Jadi rekapitulasi dari data dari jurnal khusus ini ya. Nah, seperti ini. Ada merchandise inventory ya. Kita pindahkan di sini tulis atau kita langsung sama dengan ini. Ya, merchandise inventory ini adalah persediaan barang dagangan. Jumlahnya mana? Jumlahnya dari sini ini. Nah, oke. Kemudian ini yang debit dulu ya. Ini ada kolom debit sama kredit. Nah, kita lihat aja di sini yang debit mana, yang kredit mana. Nah, ini yang debitnya ada FED-in atau PPN masukan. Kita rekapitulasi di sini. Jadi total FED-in-nya atau PPN masukannya adalah sebesar 1.300.000. Oke. Sudah, yang debitnya sudah tidak ada lagi, di order juga tidak ada, kosong. Kalau ada di sini berarti ini juga harus dimasukkan ke dalam rekapitulasi ini. Selanjutnya adalah bagian kreditnya. Kreditnya adalah account payable. Account payable itu adalah utang dagang ya. Oke, jumlahnya adalah 14.300.000. Jadi kita jumlahkan di sini. Harus sama ya jumlah debit sama kreditnya. Nah, ini sama ya. 14.300.000 sama. Nah, seperti itu ya, sama semua harus dibuat dulu kolom rekapitulasinya. Jadi nanti diambil dari sini. Untuk membuat buku besarnya ada apa saja akun-akunnya. Di sini dilihat ada merchandise inventory, FED-in ya, dan seterusnya ada utang dagang. Tuh. Tapi tetap untuk menyusun buku besar harus berurutan ya dari harta, utang, modal, pendapatan dan beban. Tuh. Jadi kalau di sini kan tidak di jurnal khusus ini di sini kan tidak beraturan ya. Tiba-tiba langsung merchandise inventory, FED-in dan seterusnya. Tapi tetap untuk menyusun buku besar harus berurutan dari kelompok harta, utang, modal, pendapatan dan terakhir beban. Oke, kita rekapitulasi dulu semuanya. Ini sudah kita rekapitulasi untuk jurnal pembelian. Sekarang ke cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Oke, lihat debitnya yang mana yang termasuk kelompok debit ini ada akun payable ya, sini. Akun payable itu utang dagang. Kemudian ada berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 5.280.000. Kemudian debitnya apa lagi? Nah, ini banyak nih, beban listrik, peralatan, perlengkapan, gaji, pripe. Nah, ini semua pindahkan ke sini rekapitulasi. Ya, ini jumlahnya atau judulnya kita kasih bold. Oke, yang debitnya ada apa saja? Ada beban listrik, kemudian ada peralatan, ada perlengkapan, kemudian ada juga beban gaji, dan juga ada prive. Oke, jumlahnya kita jumlahkan. Beban listrik 980.000,
peralatan 750.000, kemudian ini perlengkapan 500.000, kemudian beban gaji 3 juta, dan terakhir Prive 2 juta. Oke, sekarang yang kreditnya. Nah, kreditnya itu cash, ya hanya kas saja, karena kan jurnal pengeluaran kas. Oke, cash sama dengan jumlahnya itu adalah 12.510.000. Nah, ini juga kita jumlahkan, harus sama debit dan kreditnya. Oke, 12.510.000 udah sama ya. Udah sama ya. Langsung aja kita sampai dengan udah sama cuma 1. Oke. Selanjutnya untuk jurnal khusus penerimaan kas. Nah, ini saya sudah buatkan yang ini biar cepat ya. Ini udah sama, langkahnya sama seperti yang tadi, seperti itu. Ya, masukkan kolom apa saja yang termasuk kolom debit, sesuaikan dengan jurnal ini, jurnal khususnya. Pindahkan jumlahnya, amount-nya jumlahkan di sini. Harus sama, debit sama kredit. Nah, kemudian ini jurnal umum, jurnal memorial. Nah, untuk jurnal memorial ini bisa di langkah seperti itu ya. Ataupun kalau saya biasanya udah aja nih langsung nanti posting satu-satu. Ya, nanti dikasih tanda di sini di referensi kalau sudah diposting ke buku besar. Nah, kita lewati saja yang ini. Kemudian, nah ini untuk sales journal juga sudah saya buatkan. Seperti ini sama langkahnya dengan yang tadi. Seperti itu, ini jumlahnya juga sudah sama, 42.400.000. Nah, sudah beres seperti ini, kita langsung saja posting ke buku besar. Nah, tadi sudah disusun, kan ya? Ini sumbernya tadi dari jurnal khusus yang sudah dibuat rekapitulasinya, tetapi tetap harus dibuat secara berurutan antara yang pertama dari kelompok harta, utang, pendapatan, dan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, sudah saya susun, kita langsung saja kita posting ya, tapi jangan lupa ini harus diposting dulu saldo awalnya. Ya, ini kan tanggal 1 Desember boleh, ataupun langsung di sini saldo juga boleh. Saldo awalnya itu adalah berapa, langsung di sini kasnya kita lihat di sini di soalnya. Ini kan ada kas 24 juta kan ya. Nah, kita tulis saja di buku besar ini 24 juta. Belum di ini ya. Belum di format. Oke, saldonya. Nah, kita lanjutkan posting. Nah, ini yang harus diperhatikan, sedikit yang berbeda dengan posting pada umumnya. Jadi, kalau di perusahaan jasa, posting itu satu-satu. Ya, dari jurnal umum semua satu-satu kasnya. Jadi, paling panjang itu paling banyak biasanya isi dari buku besar yang paling banyak isinya itu udah biasanya kas. Karena kas biasanya paling sering digunakan. Ya. Nah, ini yang membedakan sedikit simpel ya kalau di buku besar perusahaan dagang karena sudah dibuatkan jurnal khusus tadi yang ini. Jadi kita tinggal mindahkan saja saldo-saldonya ya. Nah, ini kan sudah ada. Jadi cuman segini. Nah, coba kita langsung praktekkan. Nah, untuk kas biasanya ini asalnya dari jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Jadi di sini cukup seperti ini, 31 Desember ya. Nah, di sininya itu tinggal jurnal pengeluaran kas atau mau jurnal penerimaan kas dulu boleh ya. Kita jurnal pengeluaran kas JPK. Biasanya untuk jurnal pengeluaran kas itu disingkat dengan JPK. Ya, jurnal pengeluaran kas. Nah, berarti di sini dikreditkan. Nah, kita samakan, kita lihat di jurnal pengeluaran kas. Mana jurnal pengeluaran kas? Nah, ini di sini. Kita lihat cash-nya. Nah, ini cash-nya kan berapa? 12.510.000 gitu ya. Berarti ini hasilnya 24 juta dikurangi dengan 12.510. Hasilnya 11.490.000 gitu. Ya, jangan lupa ini kasih tanda mana tadi? Nah, ini kan udah diposting nih. Kita kasih tanda aja nih kuning. Berarti ini sudah diposting gitu. Ya, balik lagi. Nah, ini kemudian
selanjutnya dari jurnal sama dari 31 bulan 12 ya, sama semua. Ini JPNK. Nah, ini jurnal penerimaan kas. Jadi sumber untuk buku besar kas itu kalau di perusahaan dagang hanya 2, dari jurnal pengeluaran kas dan dari jurnal penerimaan kas. Tuh, simpel ya buku besarnya untuk buku besar perusahaan dagang. Ini memang jurnal khusus tujuannya adalah memudahkan karena saking banyaknya transaksi, jadi dibuatlah jurnal khusus. Nanti terakhir dibuat rekapitulasi seperti ini. Gitu. Nah, coba kita lihat jurnal penerimaan kas. Ini jurnal pembelian, pengeluaran kas. Nah, ini cash receipt, ini jurnal penerimaan kas. Lihat kasnya di sebelah debit. Nah, ini ya, debit nih. Oke, berarti nyimpannya juga di sebelah debit di sini. Ya, ya. Nah, ini berarti jumlahnya kalau ini debit, saldonya kemudian ditambah dengan ini sebelahnya debit, berarti ditambah ini sama dengan 42.462.500. Nah, ini adalah saldo buku besar kas. Ya, saldo akhirnya segini 42.462.500. Oke, selesai satu buku besar. Ya, jangan lupa ini juga dikasih tanda kuning. Boleh warnanya apa saja, yang penting ada tanda bahwa ini sudah diposting. Jadi ini juga harus diposting semuanya. Jadi kalau ada satu saja yang ketinggalan atau nggak keposting, pasti nanti nggak balance. Gitu. Ya, selanjutnya kita ke piutang dagang. Kayak sama, piutang dagang juga. Jangan lupa saldonya dulu. Ada nggak saldonya? Lihat, kita coba ya. Soalnya ada nggak saldo piutang dagang? Ternyata tidak ada, berarti nggak usah ada saldo. Tuh, hapus lagi. Berarti nggak ada. Nah, dari mana sumber piutang dagang? Sumber piutang dagang itu dari jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal memorial. Coba ditulis ya, atau di catatan. Pokoknya piutang dagang itu adanya di mana? Nah, adanya di jurnal penjualan. Kenapa ada jurnal penjualan? Kan jurnal penjualan khusus untuk mencatat penjualan secara kredit. Berarti kan pastinya piutang. Tuh ya, jurnal penjualan, sales jurnal. Nah, ini dari sini. Coba lihat ada piutang nggak di sini? Nah, ini ada. Account receivable atau piutang. Ya, jadi sumbernya dari sini. Dari penerimaan kas. Dari penerimaan kas itu biasanya kalau dia bayar. Berarti kan piutangnya kredit. Ya. Oke, kita langsung saja ya. Ini buku besar umum di piutang dagang. Nah, ini berarti di sini kasih tanggalnya 31 semua ya. Ini berarti dari jurnal tadi apa? Jurnal penjualan atau kita singkat dengan JPJ. Debit kredit pastinya debit berapa? Lihat ke jurnal khusus di jurnal khusus penjualan. Oke, nah ini account receivable. Account receivable itu utang dagang. Maaf, piutang dagang ya, atau piutang. Oke. Nah, gitu ya, 26.400.000. Berarti saldonya masih 26.400.000. Oke, dari mana lagi? Dari jurnal penerimaan kas atau JPNK. Jurnal penerimaan kas. Coba kita lihat. Kalau penerimaan kas berarti si piutang itu dibayar. Ya, berarti pastinya dikredit. Oke, coba lihat jurnal penerimaan kas. Nah, ini jurnal penerimaan kas. Ya, lihat. Harusnya lihatnya semuanya dari rekapitulasi. Ya, lihat ada ini nih, account receivable ini, piutang ya. Berarti ini langsung pindahkan. Oke, udah kredit kan barusan juga. Nah, kita jumlahkan di saldonya. Ini dikurangi ini. Kenapa dikurangi? Karena beda ya, saldonya debit, ini mutasinya kredit, berarti dikurangi. Oke, 24.990.000. Oke, selanjutnya dari jurnal memorial atau jurnal umum. Coba lihat. Ya, jurnal memorial itu bisa debit, bisa kredit ya. Kita coba cek dulu di jurnal memorial. Ada nggak yang ngomongin tentang piutang? Nah, lihat piutang. Nah, ini ada nih. Ini ada. Kemudian ada lagi nggak? Dari atas dulu. Nah, ini ada. Ya. Nah, makanya
Kata saya tadi, boleh dibuat rekapitulasi piutang. Hapus ini amount jumlah sama dengan, coba lihat. Ini ditambah dengan, karena masih ada ini, ya. Terus ditambah lagi, masih ada kan? Ini. Oke, jadi jumlahnya 495.000. Nah, ini bisa langsung dipindahkan seperti ini kalau sudah dibuat rekapitulasi. Kalaupun tidak, ya tinggal ditambah-tambah saja. Oh ya, coba kita posting ke buku besar piutang. Di sini yang zona umumnya. Ini kredit semua kan? Berarti kita bisa langsung pindahkan dari sini. Nah, gitu ya. Berarti ini saldonya dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena ini debit, ini mutasinya kredit. Nah, jadi saldo terakhir piutang dagang adalah 23.595.000. Selanjutnya persediaan barang dagangan. Oke, jangan lupa yang tadi ini dikasih tanda. Ya, mau dimanapun boleh lah ya. Berarti ini sudah diposting. Oke. Nah, selanjutnya yang tadi juga yang account receivable itu di mana di jurnal penerimaan kas udah dikasih tanda belum ya? Jurnal penerimaan kas, coba lihat di sini. Belum nih, nanti takutnya ini diposting 2 kali ya, harus dikasih tanda sudah diposting. Tadi di jurnal penjualan udah belum? Coba kita lihat di jurnal penjualan. Belum ya? Nah, ini jangan lupa ya. Oke. Selanjutnya, buku besar persediaan barang dagangan. Nah, persediaan barang dagangan, lihat ada saldo enggak? Kita lihat di soal. Nah, ada nih 15 juta. Ya, kita tulis saja. Langsung pindahkan ke buku besar persediaan barang dagangan di saldo 15 juta. Oke. Sekarang tanggal 31 persediaan barang dagangan. Gimana biasanya persediaan barang dagangan? Itu biasanya ada di jurnal pembelian, tulis ya. Jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal memorial. Ya, kenapa ada di jurnal pembelian? Biasanya kan beli, udah pasti ada pembelian barang dagangan. Di mana? Di jurnal pembelian khusus membeli barang dagangan secara kredit. Kemudian di jurnal penjualan, berarti kan persediaan barang dagangannya dikeluarin, ya dijual. Terus ada di jurnal penerimaan kas. Nah, ini untuk apa ini? Ya, kita langsung saja posting ya. Dari jurnal pembelian dulu. JPB biasanya ya. Jurnal pembelian berarti persediaan dagangannya kan bertambah, berarti di debit. Kita lihat di jurnal khusus pembelian. Sini nih. Nah, kita lihat mana ada persediaan barang dagangan. Nah, ini merchandise inventory. Ya, merchandise inventory itu adalah persediaan barang dagangan. Value juga bisa ya. Berarti ini harus langsung dari atas. Persediaan barang dagangan ini nih yang 13 juta. Ini kan yang merchandise inventory tuh. Ya. Oke. Nah, selanjutnya berarti ini kita jumlahkan 15 juta ditambah saldonya ya 13 juta. Jadi saldonya sampai ini di tanggal 31 ya. 28 juta. Selanjutnya dari jurnal apa? Dari jurnal penjualan JPJ. Kalau dijual berarti kan berkurang, berarti sebelah kredit. Oke, lihat di jurnal khusus di jurnal penjualan. Sales journal. Nah, ini. Ada persediaan barang dagangan. Nah, ini barang dagangan ya. Persediaan barang dagangan. Atau dari sini langsung juga boleh. Nah, di sini. 16 juta. Oke. Berarti saldonya menjadi 28 juta dikurangi 28 juta dikurangi 16 juta. 12 juta. Kemudian dari jurnal penerimaan kas JPNK. Oke.
Dari jurnal penerimaan kas itu kita cek di jurnal khusus penerimaan kas itu biasanya pembelian secara atau penjualan secara cash ya, penerimaan kas. Ini berarti kan persediaan barang dagangan juga berkurang karena dijual tapi secara tunai, makanya dari jurnal penerimaan kas. Tuh, lihat ada di sini persediaan barang dagangan, nah ini ada nih. Nah, kita pindahkan langsung dari sini. Tuh ya. Mana buku besar umum tadi belum ya? Penerimaan kas berarti kan berkurang karena dijual. Jadi persediaannya berkurang berarti dikredit. Kita pindahkan jurnal khusus. Persediaan bank dagangannya ini. 5.250.000. Oke, berarti ini saldonya dikurangi 5.250 menjadi 6.750. Oke, jangan lupa dikasih tanda ya atau warna yang tadi di JPJ, JPB, JPJ sama JPNK. Persediaan bank dagangannya. Ini udah. Terus tadi di mana lagi? Ini. Sama di sales jurnal ya. Nah ini udah ya, ini udah diposting. Oke, selanjutnya dari jurnal memorial atau dari jurnal umum. Kita lihat, ini biasanya di jurnal umum kan biasanya retur. Biasanya retur, ya makanya persediaan bank dagangannya bisa bertambah lagi atau jadi berkurang. Ya, untuk persediaan bank dagangan. Sama dengan ini 150.000 debit, ditambah debitnya ini 50.000, ditambah, ditambah 50.000, kemudian ditambah lagi dengan ini 100.000. Ya, kita kasih tanda kurung, ini semua ditambah. Kemudian karena ada satu yang kredit, nah ini berarti ini kita kurangi. Jadi 100.000 hasilnya. Nah ya, kita kasih atau kita posting langsung ke sini. Di jurnal umum, berarti di sebelah debit ya. Hasilnya kan masih positif ya. Berarti sama dengan sini 100.000. Tapi nggak bisa ini ya. Kenapa nggak tahu error terus nih? Harusnya bisa. Ya, karena diambil dari rekapitulasi semuanya. Kita tulis saja ya. Pokoknya 100.000. 100.000. Oke. Berarti ini saldonya 6.750 ditambah ini ditambah dengan ini. Ya, jadi saldonya untuk persediaan dagangan 6.250. Jangan lupa di jurnal khusus ini dikasih tanda. Udah, pokoknya yang kasih tanda ini sudah di posting, jadi yang ini belum gitu ya. Oke, selanjutnya lakukan hal yang sama seperti kas, piutang dagang, persediaan barang dagangan ya. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, untuk perlengkapan PPN masukan dan lain-lain, kita bisa langsung lihat di jurnal khusus ya. Di jurnal khusus mana saja yang belum diposting, tinggal posting ke buku besar masing-masing. Nah, contohnya ini, fed-in ya. Fed-in ini kan belum diposting kan ya, ini masih putih. Kita posting ke buku besar fed-in. Kita cek buku besar fed-in mana. Fed-in ini PPN masukan, ini kan ya. Nah, berarti ini tinggal kasih tanggal. Di sininya asalnya dari mana ini? Dari jurnal pembelian ya. Berarti di sini namanya keterangannya JPB.
JPB, jurnal pembelian. Ini di sebelah mana ini? Di sebelah debit. Ya, berarti ini tinggal di sini. Di sebelah debit. Oke. Kita langsung pindahkan aja sama dengan, bisa nggak ya? Coba. Value. Ya, berarti kita langsung saja dari sini. Nah, PT ini di sini. Ini nggak akan error ya. Oke, 1.300.000 berarti saldonya 1.300.000. Setelah itu kita kasih tanda di sini. Ini sudah diposting, kita kasih warna. Gitu. Selanjutnya account payable. Satu-satu aja terus seperti itu ya. Account payable kan utang dagang. Kita cek di buku besar pembantu, buku besar account payable atau di buku besar utang. Nah, di sini. Ya, sini keterangannya dari JPB kan barusan. Jadi data dari setiap jurnal khusus itu semuanya diposting. Ya, nah dengan cara apa biar nggak kelewat? Dengan cara seperti tadi dikasih tanda. Pokoknya semua kalau masih ada yang putih yang belum dikasih warna berarti itu belum diposting. Kalau sudah putih semua, kalau sudah berwarna semua berarti sudah diposting, sudah beres. Gitu. Seperti itu caranya ya. JPB. Nah, utang dagang itu kan coba lihat. Ini utang dagang kan kredit ya. Nah, berarti di sini juga di buku besar utang dagangnya di sini di sebelah kredit. Nah, kita langsung lihat ini kan utang dagang nih dari sini. Harusnya sih ngambilnya dari sini gitu ya. Tapi karena tadi nggak bisa error jadi langsung saja ke sini. Oke, 14.300.000. Berarti saldonya juga kredit 14.300.000 ya. Kita cek lagi. Nah, ini jangan lupa kasih tanda seperti ini. Berarti yang di jurnal pembelian sudah diposting semua, ini sudah berwarna semua, gitu ya. Tinggal lanjutkan ke sini. Terus aja mapai gitu ya, bahasa Sundanya ya berurutan. Kita cek ini masih putih semua nih, berarti ini belum diposting. Gitu nih ada account payable nih, ada utang dagang. Berarti kita masukkan ke buku besar utang dagang. Ini di sebelah debit utang dagangnya. Ya. Nah, berarti di sini dari jurnal apa ini barusan? Dari jurnal pengeluaran kas. Ya, berarti keterangannya di sini JPK, jurnal pengeluaran kas di sebelah debit. Ya, coba kita lihat. Ini 5.280 langsung aja di sini ya. Sama. Oke. Ya, berarti ini saldonya menjadi 14.300 dikurangi 5.280 jadi 9.020. Oke, jangan lupa ini kasih tanda lagi sudah diposting ya. Nah, selanjutnya ada beban listrik, kita pindahkan ke buku besar beban listrik. Tuh ya, kita pindahkan ke beban listrik, mana beban listrik cari. Nah, ini gitu ya. Seterusnya seperti itu. Jadi berurutan terus cek ini yang masih putih kalau sudah diposting berarti kasih tanda dan seterusnya seperti itu ya.
Ya, nah ini sudah beres ya. Semua akun yang ada di jurnal khusus sudah berwarna semua, artinya sudah diposting. Nah, ini sudah berwarna semua akun-akun yang ada di jurnal khusus. Tuh, semuanya sudah ada warnanya, berarti sudah diposting, beres semua. Ya, sudah beres. Ini buku besarnya. Untuk kas, ini 42.462.500, saldo akhirnya, kemudian piutang dagang 23.895.000, kemudian persediaan barang dagangan 6.850.000. Coba kita kasih bold ya biar kelihatan saldo akhirnya. Kemudian untuk persediaan barang dagangan itu 6.850.000. Untuk perlengkapan ini, nah ini perlengkapan coba kita lihat dulu apakah ada saldonya. Kalau ada saldo tadi takutnya saya lupa. Ya, coba kita lihat di soal. Oh ini ada perlengkapan itu 2.500.000 saldonya ya. Jadi ini sembari mengingatkan juga, ya tadi saya lupa menyimpan dulu saldo semuanya. Jadi biar tidak lupa sebelum mengisi neraca sebelum mengisi buku besar itu saldo awalnya harus dipindahkan dulu semua. Ya, jangan sampai seperti saya tadi ya, biar nggak apa-apa saya nggak akan buang. Ya, jadi ini buat semuanya. Jadi sebelum mengisi buku besar, memposting buku besar, memposting data jurnal khusus ke buku besar, pindahkan dulu saldo awalnya. Jika memang sudah ada saldo awal. Kalau tidak ada berarti nggak usah langsung posting dari semua jurnal khusus. Ya, tetapi kalau ada saldo awal, ini jangan lupa biar tidak seperti tadi. Pindahkan dulu semua saldo yang ada, saldo awal yang ada ke buku besar. Setelah itu baru mulai memposting dari jurnal khusus ke buku besar. Gitu ya. Nah, coba kita pindahkan dulu nih. Tadi persediaan dagang sudah kan ya. Nah, ini perlengkapan belum nih 2.500.000. Nah, berarti di sini saldonya saldo 2.500.000 ya, kita tulis saja. Nah, berarti di sini saldonya sama dengan 2.500.000 dulu. Kemudian, nah ini baru nih. Ada pembelian di jurnal pengeluaran kas sebesar 500.000. Berarti tambahkan 500.000, jadi 3 juta. Ya. Jadi saldo akhir perlengkapan itu adalah 3 juta. Gitu ya, awas jangan lupa saya mengingatkan kembali. Jadi sebelum memposting data dari jurnal khusus, pindahkan dulu semua saldo awalnya. Sudah beres semua. Nah, ini sudah dipindahkan semuanya ke dalam buku besar, baru mulai memposting dari jurnal khusus ini ke buku besar biar tidak lupa. Gitu ya. Untuk kita langsung pindahkan juga yang peralatan ya, peralatan. Coba kita cek peralatan. Nah, ini juga saldonya belum saya masukkan saldo awalnya. Ya. Kayak tadi saya kurang konsentrasi ya. Ini saldo. Tapi ini bisa jadi buat pembelajaran bagi semuanya. Jadi harus saldo awal dulu, baru dipindahkan semuanya, baru mulai memposting dari jurnal khusus. Gitu ya. Oke, ini kita lihat untuk peralatan 4.250.000. 4.250.000. Ya, berarti saldonya adalah masih 4.250.000, baru yang ini. Nah, ditambahkan karena ini ada di jurnal pengeluaran kas, akun peralatan itu debit ya, berarti ini artinya membeli peralatan lagi senilai 750.000 secara tunai. Oke, peralatan saldonya adalah 5 juta. Ya. Nah, kemudian untuk utang dagang, ya, utang dagang ini saldonya coba kita lihat 8.800.000.
Bentar, tadi di soal ini yang belum dipindahkan modal ya. Modal itu 45.750. Modal. Di bawah biasanya. Nah, di sini. Ini kita pindahkan ke bawah. Di sini saldo. Maksudnya saldo awal ini ya. Saldo awal berarti di sini di kredit. Kita langsung saja dari sini. Oke, bisa ya. Nah, berarti ini modalnya jadi bertambah. Karena ada di JPNK, jurnal penerimaan kas, 20 juta kredit, berarti ada tambahan modal 20 juta. Jadi saldo akhirnya untuk modal adalah 65.750. Oke. Selanjutnya untuk udah beres ya, udah semua udah di saldo awalnya sudah dipindahkan, sudah jongjon istilahnya gitu ya kalau bahasa Sundanya. Tinggal semuanya, tinggal yang lainnya. Ini berarti selain dari saldo awal itu datanya diambil dari jurnal khusus. Oke, untuk prive ini 2 juta, kemudian untuk penjualan ini 31.875.000, kemudian untuk retur penjualan ada 450.000, kemudian harga pokok penjualan 20.950.000, beban gaji 3 juta, kemudian terakhir beban listrik, air, dan telepon sebesar 980.000. Sudah beres, kita menyusun buku besar. Langkah selanjutnya setelah menyusun buku besar adalah membuat neraca saldo. Gitu ya, nah itu harus balance. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu membuat neraca saldo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.